sepak bola itu sejarahnya Indonesia itu masuk di Indonesia itu 1914. Iya. Sepak bola. Lebih tua dibanding Republik ini. Mulai ini. Kemudian almarhum Pak Suratin pulang sekolah dari luar negeri melihat Timnas Indonesia baru saja menjuarai Piala AFF U16 beberapa hari yang lalu. Nah, ini disambut oleh gegap gempita masyarakat Indonesia. Lalu bagaimana sih Timnas Indonesia, PSSI dan sepak bola Indonesia dari kacamata mantan pengurusnya? Tepat depan saya sudah ada Bang Mafirion, mantan exco PSSI era Pak Nurdin Halid. Halo, Bang Mafirion. Ya. Apa kabar, Pak? baik nih. Terima kasih, Bang, sudah menyempatkan diri hadir di Akonsi TV. Pertama-tama, Bang, bagaimana kita beberapa hari lalu Indonesia berhasil menjuarai Piala AFF U16. Bagaimana, Bang? Menurut Abang gagap gempitanya dan permainan kita saat Ya, itu? kalau ini luar biasa ya, luar biasa. Sepak bola usia muda kita sekarang berkembang jauh lebih baik. Tentu ini tidak lepas dari peran federasi dan pemerintah ya, peran federasi dan pemerintah. Karena bagaimanapun selama ini dalam banyak hal sejarah sepak bola kita selalu kurang punya perhatian terhadap usia muda. Karena itu kan banyak sekali diceritakan bahwa kita mau berprestasi tapi mengabaikan usia muda sepak bola kita. Tapi belakangan ini baik sih. Jadi memang ada keseimbangan ya. Pengurus PSSI yang saat ini ada keseimbangan dalam melakukan pembinaan. Mungkin yang perlu menjadi perhatian mungkin tambahan jam bertanding dengan membuat kompetisi yang rutin ya. PSSI banyak sih mengadakan kompetisi jenjang usia ya. Tapi mungkin itu perlu ditambah. Ini menjadi bahagian penting untuk melahirkan bibit-bibit terbaik. Kalau keinginan kita di masa depan kita punya prestasi bukan hanya di tingkat ASEAN tapi di tingkat Asia. Jadi usia muda. Yang kedua, pemerintah harus memberi perhatian yang lebih pada sarana ya. Jadi lapangan-lapangan yang ada mungkin perlu bantuan pemerintah pendanaannya, karena memang PSSI tidak mungkin membangun sarana. Mungkin PSSI bisa memutar kompetisi, memberi pelatihan kepada pelatih-pelatih untuk usia muda dan lain-lain. Tetapi karena sarana ini menjadi kunci. Jadi orang yang punya anak-anak yang punya talenta yang baik, tetapi sarana untuk dia mengasah talentanya tidak baik, juga hasilnya nanti kelihatan tidak baik. Jadi bukan hanya di perkotaan. Kalau di kota kita punya banyak lapangan, Jakarta misalnya ada lapangan Blok S, ada lapangan di mana-mana. Tapi di daerah-daerah yang juga punya potensi yang baik, lapangan-lapangannya harus mungkin tidak hanya lapangan-lapangan stadion, tetapi lapangan-lapangan di perkampungan. Itu kan cukup ya, rumputnya baik, terjaga dengan baik, baik itu. Bukan untuk sekedar mereka jogging aja sebenarnya cukup ya, Bang ya. Iya. Kadang kita melihat kalau di lapangan-lapangan kampung untuk jogging aja banyak batu gitu. Iya. Bagaimana mereka bisa lebih ya, kalau jogging ada batu mungkin bisa melatih telapak kakinya, bukan tapi berlatihnya. Tapi kalau lapangannya banyak batu, kan anak-anak itu kan struktur tubuhnya masih sangat muda. Jadi kalau dia lapangan tidak bagus, nanti kakinya apanya. Tadi kita ngomongin timnas usia muda, Bang. Mungkin banyak yang menjadi pertanyaan termasuk saya. Mengapa sih, Bang, di Indonesia itu saat usia mudanya juara di mana-mana, Bang? Namun saat udah menginjak kepala dua senior, kita berbalik dengan negara-negara lain, Bang. Mungkin kalau dari Bang Ion yang pernah di dalam tubuh PSSI, apa sih, Bang, PR-nya, Bang? Ya, kalau itu kan kalau masih anak-anak gitu, dia memang benar-benar olahraga itu melihatnya sebagai bahagian dari kesenangan bagi dirinya. Jadi dia melakukan itu dengan penuh dengan sukacita. Yang kedua, energi yang mereka miliki dengan usianya segitu itu masih memiliki keseimbangan. Kita lihat Danone ya.
Danone itu kan U12 ya, U12 atau U13 itu. Kan kita misalnya ngalahin Portugal, ngalahin Brazil, apa. Jadi kalau pada usia senior itu banyak hal ya. Kemampuan fisiknya dalam menghadapi satu pertandingan itu jauh lebih berat, bukan hanya fisik tapi psikologis ya. Bertanding dalam tempo yang tinggi itu kan luar biasa, sehingga memang nggak bisa kita kenapa dia mudanya bagus nanti usia ini hanya kita ceritakan dari melihat faktor sejarahnya atau pendidikannya atau lingkungan keluarganya. Memang harus dilakukan luas ya, Bang, ya? Satu penelitian yang benar-benar kenapa sih kita di mudanya baik tapi ketika jadi seniornya tidak baik, itu perlu dilihat. Banyak hal, terutama pada mungkin bisa digunakan sport science ya. Ya, jadi melihat kemampuan fisik, tubuhnya, struktur tubuhnya, banyak hal lah itu. Tapi susah untuk kita ini. Bahkan level senior aja terakhir juara tahun 91 Pak, yang selalu kita ingat-ingat setiap ada turnamen, ini apakah ini bisa mecah puasa setelah 91 gitu Bang. Mungkin dari Abang sendiri Bang yang melihat ini, hal apa sih Bang yang mungkin yang kurang masih di sepak Indonesia? Karena dari pemain kita sudah punya dari zamannya, mungkin kalau dari saya dari Bambang Boas hingga ke Egy masih belum nemu juga nih Pak PR-nya gitu, solusinya. Saya pikir ini sudah mulai masuk ke tracknya untuk kita bisa memecahkan telur yang sudah begitu lama nggak menetas ini kan. Kenapa? Memang kompetisinya udah baik berjalan. Kompetisinya baik berjalan, perangkat pertandingannya juga sudah baik. Ya saya walaupun tidak ke lapangan saya melihat jadi putusan-putusannya baik, edukasinya baik, pemahaman penonton kita terhadap pertandingan sepak bola juga sudah mulai baik. Kalau dulu susah kan menerima tuan rumah kalah, itu kan susah. Zaman dulu kalau tuan rumah kalah 90% Nah, chaos. Kalau sekarang kan sudah mulai bisa menerima. Artinya bahwa tim yang baik harus memiliki kualitas pemain yang baik. Dengan begitu, kompetitif antara pemain makin baik. Karena kompetisinya berjalan baik. Karena tidak diricuhi oleh federasi yang ribut. Ya, kan selama ini setelah eranya Pak Agung Gumelar, masuk Pak Nurdin, Johar Arifin, Pak Lanyala, itu kan federasi sibuk dengan banyak urusan kompetisi pisah-pisah, urusan pemimpin PSSI dianggap berpolitik, macam-macam. Sekarang sudah enggak. Pemerintah juga sudah fokus, itu terlihat dari Menpora yang begitu luar biasa memberi support kepada sepak bola. Yang kedua, federasinya sudah mulai menjalankan kompetisi real baik. Tinggal perbaikan lagi, tinggal edukasi, tinggal sarananya juga harus lebih baik. Jadi saya pikir ini sudah masuk. Dari benangnya sudah mulai diluruskan ya. Sudah mulai diluruskan. Dari usia mudanya sudah mulai juara. Ini kompetisinya udah jalan, kompetisinya berjalan baik. Yang penting kita mendorong para pebisnis untuk ramai-ramai masuk ke dunia sepak bola. Dan tentunya bisnis juga sudah mulai membaik Pak. Sudah mulai membaik. Zaman dulu kita kalau ngeliat di baju hanya bank-bank daerah aja Bang. Sekarang udah mulai banyak sekali. Jadi sepak bola kita bukan lagi milik kota itu Bang. Bukan hanya pertandingan antara satu kota, bupati ini sama bupati ini, bukan. Sekarang sudah mulai perusahaan ya. Sudah mulai yang terbaik. Misalnya Bali United sudah mulai masuk ke lantai bursa. Kalau bisa semua klub masuk ke lantai bursa, sehingga ini sepak bola benar-benar masuk ke dunia bisnis yang profesional, yang pasti akan melahirkan pemain-pemain yang hebat. Udah masuk track. Jadi jangan dirusak lagi nih. Yang bagus ini jangan dirusak lagi. Ini jangan dikusut-kusutin lagi. Jangan dikusut-kusutin lagi. Jangan diricuin lagi soal politik, jangan diricuin lagi soal partai-partai, warna partai, jangan diricuin lagi ini. Jadi kita harus support keadaan seperti ini, harus tetap hidup dan berjalan seperti ini. Tinggal operatornya melakukan pemantauan. Jadi nggak usah ada musyawarah. Jadi wasit yang tidak baik potong. Ini yang tidak baik potong. Jadi kalau pemerintah sudah support bagus, federasi sudah menjalankan bagus, operatornya juga bagus, tapi
aturannya harus benar-benar ditegakkan. Jadi kalau penontonnya melakukan tindakan yang melanggar aturan kompetisi, hukum seperti kemarin yang ada dihukum itu yang apa, penontonnya Persib picking atau apa dihukum, sehingga kita punya kesadaran untuk menjadi, kalau untuk jadi baik itu kan, untuk menjadi juara itu kan tidak cukup bahwa kita punya talenta yang baik. Betul. Nggak cukup, banyak faktor yang mendukungnya. Apakah klubnya, tempat dia bermain, apakah sarananya cukup, apakah perhatian terhadap dianya cukup. Itu harusnya. Abang dulu pas di PSSI berarti di Exco ya bang ya? Saya Exco. Exco berarti wah, Exco tuh kasarnya kan ketum aja kadang-kadang menuruti apa kata Exco yang mau ya bang ya? Ya karena kan itu kan kolektif kan. Kolektif itu saat itu di divisi apa bang, atau di saya apa, bang? sempat di marketing. Wah. Sempat saya tuh banyaknya di marketing, tapi pada masa itu saya juru bicaranya PSSI. Wah, ini berarti kita pengen kulik sedikit. Sebenarnya tadi itu intro aja, kita ngomongin timnas 16, sekarang pengen tahu apa sih bang, mungkin bagaimana perbedaan sepak bola zaman abang di masih di PSSI 2005-an dan saat ini bang, mungkin apa yang terjadi di PSSI saat itu bang. Kita kan mengetahui bang, kan 2 wilayah, terus kita mengetahui bagaimana PSSI ingin menggelar Piala Asia dan sebagainya. Mungkin bagaimana bang saat itu sepak bola Indonesia? Di masa itu konsep bagus ya. Udah bagus ya bang? Bagus sih konsep. Terlepas orang suka tidak suka sama Nurdin Halid dengan berbagai kontroversinya, itu menjadi ceritanya sendiri. Tetapi jika ada orang yang punya pikiran bagus tentang memajukan sepak bola, kan juga nggak ada salahnya. Pada waktu itu konsepnya bagus, tetapi pada waktu itu masa itu kan apa nih? Kita kan euforia kan, beralih dari masanya lama kan, itu 5 tahun setelah reformasi kan. Betul. Itu kan Nurdin Halid itu kan orang sipil, kalau nggak salah saya orang sipil pertama yang jadi ketua PSSI itu. Terakhir Pak Agum berarti bang. Pak Agum menggantiin Pak Agum itu apanya, kongresnya di HI itu, HI masih ada waktu itu. Membawa konsep yang bagus. Pada waktu itu sudah mau masuk ke sepak bola bisnis gitu. Makanya pada masa itu sudah ada, waktu itu Erick Thohir sudah ada masuk ke PSSI. Di masa kepengurusan berikutnya ya, ada Gita Wirjawan udah masuk. Tetapi waktu tidak tepat. Karena pada waktu itu juga ada undang-undang otonomi daerah yang tidak membenarkan uang APBD digunakan untuk klub. Jadi klub belum sempat belajar ya bang ya? Belum sempat belajar. Udah langsung dipaksa untuk sendiri membuat PT kelimpungan. Sementara pada waktu itu kan kita ini sudah ketika amatir di masanya zamannya milik pemerintah daerah. Kita nih biasa nonton, pergi ke stadion aja nonton, karena itu memang bahagian dari hiburan masyarakat dibuat. Betul. Sebahagian menggunakan itu bahagian dari hiburan masyarakat, sebahagian menggunakan hiburan masyarakat untuk kepentingan elektabilitasnya, untuk menjadi bupati lagi macam-macam. Jadi masa itu masa peralihan yang sangat berat. Kemudian di masanya Nurdin Halid juga berupaya mengganti, lalu kompetisi, ada IPL, ada ASL. Jadi masa itu masa bagi sepak bola Indonesia belajar. Walaupun banyak hal dalam sepak bola kita, tapi sekarang sudah benar-benar sudah benar. Bocor ke kita dong bang, ini kan mungkin saya termasuk generasi yang saat itu masih usia sangat muda bang, mungkin masih cuman tahu bola Indonesia hanya dari TV aja. Mungkin bisa kasih bocor nggak sih bang, hal-hal apa yang mungkin dulu PSSI buat yang ternyata nih, karena ini kita sepak bola kita tuh seperti ini jadinya bang. Yang hal positif apa bang yang dulu kita, yang abang paling ingat gitu bang? Yang nggak gini, kalau sepak bola kita ini kan memang ini sepak bola itu sejarahnya Indonesia itu masuk di Indonesia tuh 1914. Sepak bola. Lebih tua dibanding Republik ini. Kemudian almarhum Pak Suratin pulang sekolah dari luar negeri, melihat keadaan ini, lalu berkumpul membuat Persatuan Sepak Raga Seluruh Indonesia tahun 1930. Jadi sepak bola kita itu dibangun oleh pendiri-pendirinya di masa itu kan memang untuk membangkitkan nasionalisme kita untuk menuju kemerdekaan. Nah, setelah kemerdekaan lalu sepak bola kita menjadi milik kota, ya pemerintah daerah lah, pemerintah daerah. Jadi memang masanya itu amatir. Nah, jadi kalau sudah bicara amatir, ya
kita nggak usah bicara baik buruknya, yang penting pada masa itu satu kota punya klub sepak bola yang baik, lalu dapat menghibur masyarakatnya. Nah, pada kita ini kan memang musyawarah mufakatnya banyak banget kan. Banyak salaman Bang. Jadi sudahlah, kita nggak usah. Tapi tidak boleh dilupakan itu. Itu adalah pondasi sepak bola kita yang nanti mau baik mau buruk Tercatat di album itu kita akan ya. mencatat. Kalau kita nanti menjadi hebat, dia akan menjadi bagian terpenting dari sejarah sepak bola kita. Nah, yang kedua karena kita ini mungkin hidup dalam musyawarah dan mufakat, sehingga banyak hal yang kita musyawarahkan. Misalnya kalau terjadi pelanggaran kan udah berunding. Nah, masa itu kan sudah lewat. Masa kita reformasinya sepak bola juga sudah lewat. Iya. Sudah lewat. Nah, masa sekarang ini yang saya sampaikan tadi, ini sudah masuk pada tracknya, dan semua aturan dalam sepak bola harus ditegakkan. Betul. Pengawasan harus ketat. Sekarang pengawasannya ketat. Kita lihatlah, kan sudah nggak ada lagi pura-pura jatuh lalu dapat penalti, kan sudah susah kita nggak mau ngelihat itu. Nah, lalu yang macam-macam lah ya kan, kesakitan macam-macam sudah profesional lah, sudah mulai profesional, dan itu harus diawasi, dan yang begitu harus dijatuhin hukuman. Ya, jadi nggak ada main-main lagi yang soal gitu. Jadi ini masanya untuk memang menegakkan aturan. Salah satu momen terindah sepak bola Indonesia 2007 Bang, saat Piala Asia 2007 di Jakarta. Itu saat itu saya nonton saat lawan Korea Selatan. Abang saat itu berarti masih di dalam PSSI Bang? Yes. Saya bisa ceritain Bang. Itu tahun 2011 saya sudah tidak lagi. Bisa ceritain Bang, ya, bagaimana menuju Piala Asia 2007 yang membuat menurut saya sepak bola Indonesia di seangkatan saya lebih banyak mencintai Indonesia karena Piala Asia 2007 Bang. Mungkin iya, karena memang kan saya sudah sampaikan, sebetulnya terlepas dari Nurdin Halid seperti apa tuh kita lepasin. Ada sisi positifnya. Tapi dia tuh selalu punya keinginan yang melampaui kemampuannya. Menggelar Piala Asia Bang Indonesia Bang. Ya kan itu, makanya saya selalu katakan dia itu selalu punya keinginan yang melampaui kemampuannya. Misalnya tim kita tidak siap menghadapi, dia tetap ingin. Kan kalian pernah dengar dia mau jadi tuan rumah Piala Dunia, yang ikut bidding gitu loh, yang kita itu bahagian dari semangat untuk itu. Makanya saya melihat Piala Asia itu susah, momen yang paling hebat bagi sepak bola Indonesia. Saat itu bagaimana sih Bang? Mungkin saat pertama kali dibicarakan oleh Pak Nurdin seperti apa Bang? Saat itu ke anggota PSSI. Kita kan waktu itu memang secara bersama-sama memberi dukungan. Pak Nurdin ini kan kita Piala Asia. Itu kita berusaha untuk itu, untuk ambil bagian seperti itu. Dan kita dulu kan memang aktif di Federasi Asianya kan. Memang aktif, ada Kang Nuk, ada semuanya tuh memang aktif. Jadi memang lobbynya tuh memang semuanya aktif. Jadi karena cita-citanya Piala Asia itu karena mau mengejar setelah Arab ini yang Piala Dunia ini itu kita berharap akan masuk ke Asia gitu loh. Nah, makanya kita belajar dulu deh Piala Asia ini supaya kita bisa mengikuti roadmap-nya nanti untuk menuju Piala Dunia. Jadi Piala Asia itu bagian dari terpenting dalam kepemimpinan Nurdin Halid. Walaupun banyak caci maki ya, banyak ada kita kalah karena ini macam-macam. Ini sudah, tapi itu momen yang paling baik. Secara skor kita hanya kalah tipis lawan Korea Selatan, kita menang lawan Bahrain, kita hanya kalah tipis lawan Arab Saudi. Bahkan Arab Saudi juga di menit-menit akhir. Mungkin momen apa nih Bang yang paling Abang ingat Bang? Mungkin kita mau flashback nih Bang. Karena saya selalu suka melihat sepak bola saat itu kan. Kalau saya Mas ya. Kalau saya ini kan memang mencintai sepak bola. Betul. Jadi saya bahagia sebenarnya berada di lapangan sepak bola. Jadi saya tuh masuk sepak bola itu bukan ujuk-ujuk jadi esko, enggak. Karena dulu waktu di zamannya Jawa Pos di Riau itu ada Riau Pos namanya, saya bikin klub sepak bola. Bikin klub sepak bola, saya menjadi pengurus klub pengurus daerah sepak bola sampai saya menjadi ketua Pengda PSSI Riau kan. Saya Pengda PSSI Riau 6 tahun. Jadi saya memang mencintai sepak bola. Tapi dalam perjalanan saya tiba-tiba merasa kenapa ya kita tidak mau berubah gitu. Jadi ketika saya tidak jadi exco, saya terjun ke klub. Tapi pada masa itu
bergejolak kan zamannya Pak Johar Arifin itu. Akhirnya saya meninggalkan. Tapi saya merasa bahwa apapun yang terjadi di masa lalu, baik buruk, itu tetap menjadi bagian yang penting bagi sepak bola hari ini. Dan Piala Asia yang pernah kita laksanakan itu menjadi bagian terpenting dalam sepak bola kita, walaupun kita tidak mendapat hasil yang baik, tapi itu dapat menjadikan pelajaran bagi kita untuk yang akan datang kalau kita mau jadi tuan rumah Piala Asia lagi. Dan hari ini kalau kita melihat pemain-pemain kita sudah cukup punya kemampuan untuk menghadapi. Dan tahun depan kita menjadi tuan rumah Piala Dunia U20 Bang. Jadi apa yang dulu diimpikan oleh Pak Nurdin akhirnya tercapai juga walaupun masih level U20. Bagaimana Bang? Kita tuh selain Piala Asia kita juga ya dalam 5 tahun terakhir kita cukup sering menggelar tuan rumah di Indonesia Bang. Kalau kita ingin untuk maju itu kan harus punya cita-cita yang besar. Iya. Harus punya cita-cita yang besar. Kalau Pak Nurdin dulu gini, kalau kita terus bersaing mungkin perlu proses yang lama untuk kita meraih kemajuan. Tapi kalau kita jadi tuan rumah kan kita langsung bisa masuk ke fase finalnya gitu loh. Nah, jadi kalau memang U20 nanti itu harus dijadikan tempat kita belajar. U20 kan sudah sedikit lagi untuk fasenya Piala Dunia itu kan, mempersiapkan tim untuk Piala Dunia itu. U20 kan. Dari 2020 juga pemain terbaik dunia akan lahir di situ. Di Indonesia kan nantinya. Semua pelatih terbaik dunia akan memantau U20 itu. U20 itu siapa yang terbaik, dan kita makin adanya Asnawi, adanya si Pratama Arhan, adanya si yang di Slovakia, Egy, itu kan sudah membuka mata dunia bahwa kita selain penonton ya. U16 kemarin itu walaupun itu tingkatnya ASEAN, tapi orang akan melihat betapa Indonesia itu sangat luar biasa dalam sepak bola itu. Bang, pemain bola terbaik menurut Abang siapa sih Bang? Dari sepanjang Abang kalau saya dari awal. Kan kalau kita suka itu bukan soal baik tidak baik kan. Tapi lebih kita lebih mencintai. Kalau saya itu ada Roni Patinasarani di masanya, ada Ricky Yakobi dengan kontroversinya, yang kemudian yang terakhir saya Bima Sakti. Yang terakhir pelatih kita di juara kemarin mungkin Bima Sakti, bagaimana Bang? Mungkin apakah kalau Bima Sakti ini secara khusus Bang dengan Bima Sakti? Kalau Bima Sakti ini kan ketika saya asisten manajer PSPS dia pernah menjadi pemain PSPS. Ada Bima Sakti. Dream team tuh Bang PSPS ya. Saya asisten manajer 2004 saya. Nah, ada Kurniawan, ada Hendro Kartiko, ada Slamet Riyadi, ada Edu Juanda, pelatihnya Suaimin, itu kan saya asistennya. Saat itu saya tinggal di Pekanbaru Bang, saya ikut bapak saya di Pekanbaru. Di Pekanbaru, kan saya asisten pelatih, asisten manajer, manajernya Anto Rahman, saya asistennya. Kalau Bima Sakti kan memang paket lengkap untuk gelandang emang. Bukan kan kita pemain bola nih bukan hanya talentanya, tetapi attitude-nya, karakternya, bagaimana bisa memimpin, dan Bima Sakti itu lengkap. Orangnya sangat santun. Pernah ngobrol nggak Bang sama Bima Sakti? Ya, saya ngobrol. Bocorin dong Bang, kita pengen bocoran. Enggak, kalau Bima Sakti itu kan dia memang visinya sepak bola itu bagus. Dia visinya bagus. Dia memang pemain yang kan dia cederanya juga di Pekanbaru kan. Patahnya juga di Pekanbaru. Kan dapat jodohnya juga di Pekanbaru Bima Sakti kan. Memang Riau. Ya dia memang Memang kalau dia hari ini bisa menjadi pelatih terbaik buat U16 itu, dia pantas mendapatkan itu. Semoga Kurniawan juga menjadi pelatih yang baik kan di Komo kan. Nah, jadi saya memang kenal baik karena di waktu asisten manajer tim nasional kan masih juga mereka juga gitu. Momen terindah apa nih Bang dalam ngurus sepak bola Indonesia? Ya, momen terindah itu kita di lapangan, nonton kalau menang. Kalau kalah sakit banget gitu. Suka dukanya Bang, kita pengen tahu suka dukanya nih. Mungkin yang benar-benar ternyata baru tahu nih ternyata dari kan saya bilang sepak bola kita ini kan memang sejarahnya seperti itu, amatir. Jadi kalau kita mau terjun di dunia sepak bola ini memang bukan hanya siap lahir batin, tapi siap juga untuk jatuh miskin gitu loh. Siap gila. Gila. Tapi sekarang kan sudah tidak. Sekarang kan pastinya sudah tidak. Kan tandanya Bali United mau melantai bursa, Persija sebentar lagi mau masuk bursa. Mungkin Persib, Arema juga akan menyusul semuanya. Kalau itu terjadi baik. Sekarang kita udah lihat kan. Baju mana-mana. Bajunya di mana-mana. Jadi udah hebat sepak bola sekarang.
Mudah-mudahan makin hebat TV, makin ini. Amin. Tinggal ininya aja. Tinggal Liga 2, Liga 3 kasih juga slot di TV. Sama putrinya juga Bang. Nah, sama Putri. Putri itu harus menjadi perhatian. Bang Gil, bila kita bisa mengulang waktu nih Bang ke beberapa tahun lalu, kira-kira kalau Abang masih di PSSI, apa yang pengen Abang ubah atau Abang ramu lagi nih Bang? Ya atau masih kurang puas apa nih gitu? Enggak, mendorong dunia usaha masuk ke dunia sepak bola seperti hari ini. Jadi semua sudah pemerintah daerah lepasin aja klubnya. Biar dunia bisnis saja yang masuk. Semakin dipegangin sama pemerintah, semakin klubnya nggak mandiri ya Bang ya? Ya bukan hanya tidak mandiri, orang merasa merasa bahwa klubnya tidak profesional gitu, plat merah gitu loh, plat merah gitu. Dan merusak juga yang memimpinnya gitu. Jadi dorong aja terus. Jadi himbau aja. Yang kedua, pemerintah concern seperti hari ini. Siapapun pemerintah yang akan datang, dia concern seperti hari ini. Jadi untuk menghasilkan prestasi yang baik, terutama sepak bola, itu memerlukan uang yang tidak sedikit. Dan federasi tidak mungkin punya cukup uang untuk terutama sarana. Jadi pemerintah seperti hari ini, seperti yang dilakukan pemerintah hari ini, yang kita lihat dari Menporanya, mesti serius. Mesti gandengan tangan sama PSSI untuk bisa lahir, untuk bisa menjadi tempat event yang internasional. Harus saat hari ini. Sudah ini hari ini. Setuju dengan pemain naturalisasi Bang? Saya setuju ya. Tapi harus benar-benar dipilih. Yang kedua, harus memang ada darahnya. Nggak bisa kita juga berhentilah untuk instan gitu. Naturalisasi pertama karena juga di eranya Bang Ion juga nih. Iya. Bisa diceritain nggak Bang bagaimana prosesnya? Karena kita mendorong percepatan prestasi. Mendorong percepatan prestasi. Tapi dalam sepak bola nggak cukup hanya pemain untuk prestasi itu jadi baik. Banyak faktor yang karena ini kan klub, jumlah orang yang harus punya visi yang sama, pelatih yang baik, sarana yang mencukupi, federasi yang baik. Kita pingin mendorong itu, tapi ternyata semuanya perlu proses waktu. Nggak bisa yang instan. Tapi saya naturalisasi, saya mendukung, tapi pilihan. Dan umurnya harus di bawah 25 tahun. Pertanyaan terakhir Bang, di sesi kita yang ngobrolnya singkat namun daging semua isinya. Pertanyaan terakhir Bang, harapan Bang. Kita mungkin pertanyaan standar namun dari Bang Ion, harapan untuk sepak bola Indonesia apa sih Bang? Ya. Atau mungkin pesan nih buat PSSI juga. Enggak, gitu. Kalau harapan ini sepak bola ini harus maju. Kita punya talenta, ya, punya modal semua ya Bang. Punya modal harus maju. Tinggal semua kita memberi dukungan. Nggak boleh membunuh. Ya, nggak boleh membunuh, nggak boleh membuli. Ada waktunya kita kalah. Tapi kita harus yakin harinya untuk kita menang. Jadi nggak bisa kita ketika kalah kita caci maki, ketika menang kita tak peduli. Karena memang ada harinya kalah, seperti juga manusia. Ada harinya sakit, ada harinya menangis, ada harinya meneteskan air mata, dan ada harinya kita tertawa dan bergembira. Jadi sepak bola Indonesia sudah mau masuk ke harinya kita tertawa. Karena sudah lama kan kita meneteskan air mata terus, ya kan? Sudah lama kita meneteskan air mata dan sudah waktunya kita bergembira. Terima kasih Bang Ion atas waktunya Bang Ion. Terima kasih Bang. Semoga bermanfaat ini ya, bagi sepak bola. Tapi saya gembira sepak bola hari ini jauh lebih baik. Terima kasih Bang Ion. Sampai jumpa di waktu selanjutnya Bang. Terima kasih.